Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Cesar Ibnu. Eh, bisa dipanggil Ibnu saja. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang perhotelan. Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana sih seorang seorang yang bekerja di hotel itu bekerja begitu. Yang tentu saja ini akan ya menarik untuk dibicarakan. Belum lengkap rasanya kita tidak menghadirkan bintang tamu pada hari ini. Bintang tamu hari ini adalah seorang yang bekerja di sebuah perhotelan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja perkenalkan dulu. Eh, Silakan Masnya untuk berkenalan. Ya, terima kasih atas waktunya. Halo semuanya, nama saya Fikri Asnan, bisa dipanggil dengan Fikri saja. Oke, namanya Mas Fikri ya. Kalau boleh saya tahu, Ya. sudah berapa lama Masnya bekerja di perhotelan? Saya bekerja di perhotelan kurang lebih sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Dari tahun berapa itu, Mas? Saya mulai kerja itu dari tahun 2018, Mas. 2018 sudah lama banget ya. Kalau boleh saya tahu, itu posisi Mas di perhotelan itu sebagai apa ya, Mas? Saya itu sebagai waiter, Mas. Atau dikenal Oh, dengan pelayan di restoran. oh. Pekerjaan waiters itu seperti apa ya, Mas? Ya, untuk job desk-nya itu ya, kalau di hotel biasanya kalau pagi kan ada breakfast ya, Mas. Ya. Nah, kita sebelum breakfast mulai kita kayak menyiapkan segala sesuatunya lah, Mas. Kayak semacam sendok, piring, mangkok, garpu gitu, Mas. Dan Oh, setelah waktu breakfast mulai, kita ya melayani, Mas. Waktu tamu sudah selesai makan, kita beresin piring-piringnya yang ada di meja tamu, Mas, gitu. Untuk tamu berikutnya yang datang lagi, Mas. Gitu. oh. Untuk bekerja di perhotelan itu dan eh, menjadi posisi seperti Mas itu prosesnya bagaimana ya dari awal? Untuk awal proses itu saya setelah lulus sekolah, Mas, saya lanjut ke sekolah perhotelan itu kurang lebih selama 1 tahun, Mas. Setelah itu saya langsung melamar kerja, Mas. Di awal mula saya kerja di hotel itu saya kerja di hotel Malaysia, Mas. Dan itu saya lewat agent. Oh, jadi eh, ketika sudah lulus dari sekolah itu para para lulusannya itu di ini ya, Mas, dialihkan ke para agennya gitu ya, Mas, untuk bisa bekerja untuk bisa diarahkan untuk bekerja di perhotelan begitu ya, Mas? Oh, enggak juga sih, Mas. Kalau kitanya mau di hotel Indonesia, kita ya nyari sendiri, Mas. Kalau di hotel Indonesia itu tidak melalui agent, Mas. Tapi kalau di hotel luar negeri kayak Malaysia, Singapura, atau bahkan Amerika itu harus melalui agent, Mas. Gitu. Oh, ngomong-ngomong soal pernah bekerja di hotel Malaysia nih, eh, apa sih yang dilakukan seorang pekerja hotel ketika awal masuk gitu, Mas, waktu waktu masuk bekerja begitu, Mas? Apakah langsung langsung diberi job desk-nya langsung atau atau ada pelatihan terlebih dahulu lagi, Mas? Ya, awal mulanya pertama pertama itu saya kan dari Indonesia itu nyampe tempat hotel itu sore, karena sore kan orang kantor seperti HRD itu udah pulang ya, Mas ya. Ya. Jadi itu hari besoknya pagi jam 9 saya dan teman-teman saya waktu itu saya berangkat, ada 3 orang, Mas. Waktu itu Oh,
Hari berikutnya, hari besoknya jam 9 pagi kurang lebihnya saya dan teman-teman saya datang ke HRD Mas. Kayak perkenalan dan tanda tangan kontrak Mas. Setelah itu nanti diarahkan oleh HRD-nya ke bagiannya masing-masing Mas. Di perhotelan kan itu ada bagiannya masing-masing Mas. Itu Mas. Iya, Ibaratnya ibaratkan kayak serah terima jabatan gitu loh Mas, kayak diserah terimakan gitu Mas. iya, iya. Oh, begitu ya. Oh, Iya Mas. gini, saya kan ada pengalaman untuk menginap di hotel. Misalkan nih Mas, kalau kita check in awal itu harus apa? Itu boleh nggak Mas? Kalau check in awal apa sebelum kalau nggak salah itu harus jam 2 ya Mas kalau check in. Terus kalau misalnya check out melewati batas waktu itu gimana ya Mas? Untuk kalau check in lebih awal itu nggak apa-apa Mas, tapi itu hitungannya misalkan Masnya nginep 3 hari ya, hari Selasa misalkan check in jam 2 siang kan, tertera di itunya kan jam 2 siang ya Mas ya. Ya. Misalkan kalau Masnya lebih check out lebih awal, itu dikenain masuknya itu 4 hari Mas. Dikenain Oh, biaya sama Mas. Hitungannya itu dikenain biaya 4 hari. Begitu juga check out Mas. Kalau kita tamu check out telat, batas check out itu kan jam 12 siang Mas. Kalau tamunya melewati jam 12 siang, itu dikenai biaya Mas sehari per oh malam. gitu. Tapi sebelum jam 12 siang, misalkan tamunya belum keluar-keluar atau belum check out, dari pihak hotel itu kayak telepon ke kamar, Mas. Jadi setiap kamar itu ada telepon, Mas, gitu. Ditelepon terlebih dahulu, apakah jadi check in, check out sekarang atau mau diperpanjang lagi, Mas, gitu. Oh gitu. Eh, sebagai waiters atau pekerja di hotel itu punya nggak sih kesan baik atau kesan buruknya sebagai pekerja gitu Mas? Ya, tentu ada, Mas, kesan baik dan buruknya, Mas. Kalau kesan baiknya itu kita setiap hari ketemu orang-orang baru, setiap hari kan ada tamu check in itu kayak kita ketemu orang-orang baru kayak ya gitu Mas. Tapi kalau buruknya Mas di hotel itu ya kalau tahu sendirilah Masnya lah kalau ketemu tamu yang berlipat gitu itu kayak agak yang menyusahkan lah buat saya sendiri Mas. Gitu. Saya soalnya sudah pernah mengalami Mas hal seperti Oh itu. gitu ya. Iya Mas. Oh. Kalau ada tamu yang terkendala dalam komunikasi, misalnya karena bahasa Inggrisnya kurang lancar itu gimana Mas? Cara Mas untuk menghadapi tamu seperti itu? Waktu itu saya dengan ini Mas bahasa isyarat Mas. Oh, bahasa isyarat. Oh, Iya Mas. bahasa isyarat gimana? Pakai tangan gitu atau gimana Mas? Iya, iya waktu itu saya pakai tangan Mas. Atau bisa kita diperbolehkan menggunakan HP melalui kita menggunakan Google Translate Mas gitu. Biasanya sih kalau Oh gitu. tamu biasanya kalau tamu-tamu nggak maksud bahasa Inggris Mas, itu tamunya sendiri Ya. itu menunjukkan HP Google Translate Mas itu menunjukkan artinya. Oh, Misalkan oh gitu. iya Mas, misalkan ada tamu dari Cina atau Jepang, dia tidak bisa bahasa Inggris dan ingin sesuatu, itu biasanya tamunya langsung menunjukkan HP dan membuka Google Translate, Mas, langsung menulis dengan bahasa Jepang, nanti kan ada terjemahkan ke bahasa Inggris, Mas. Itu. Oh gitu ya. Malah tamunya yang buka Google Translate ya. Iya, Mas, Oke. kadang Kak. Setelah Masnya kan
masih bekerja di hotel kan ya. Iya, Setelah Mas. bekerja di hotel itu Masnya punya nggak sih jenjang karir? Maksudnya apakah Masnya mau lanjut terus di hotel atau Masnya punya rencana lagi atau mungkin Masnya buka usaha atau gimana? Iya, Mas. Impian saya itu ingin bekerja di kapal pesiar, Mas. Jadi Hmm. kalau ada waktu atau pengalaman sudah cukup, baru nanti saya daftar ke kapal pesiar, Mas. Dan setelah dari kapal pesiar, Mas, saya ingin buka usaha, tentu saja itu berbasis kafe atau outlet baju gitu, Mas. Itu impian saya, Mas. Gitu. Oh gitu. Oke, sebelumnya terima kasih buat Mas Asnan mau sudah mau ngobrol sama kami. Oke, mungkin segitu saja untuk teman-teman untuk berbincang tentang perhotelan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.